Oke, ketemu lagi ya dengan dari toko Jovia. Ya, seperti biasa, karena di warung banyak bahan kue, kita mau bikin kue bolu dulu hari ini ya. Ini saya pakai loyang panjang 24 cm, tingginya 4 cm. Kemudian ada bahan-bahan margarin 50 gram. Lanjut lagi, telur ayam 2 butir. Kemudian apa lagi nih? Nah ya, saya pakai tepung terigu 100 gram ya, karena loyangnya kecil. Lanjut ada pengemulsi, ini merah apa tipenya SP ya, cap kupu-kupu. Kemudian ada pengembang kue juga, cap kupu-kupu. Lanjut ada santan ya, Sunkara. Kemudian ada mesis seres ya supaya manis. Dan ini buttercream ya untuk nanti mengolesi mesis yang saya pakai. Kemudian untuk warna apa ya, bolunya saya pakai warna kuning. Oke, kita lanjut ya untuk pembuatan. Pertama-tama seperti biasa kita pecahkan dulu telur ayamnya. Di sini kan saya pakai 2 butir. Kita pecahkan dulu satu persatu ya. Sudah masuk semua. Lanjut kita tambahkan pengemulsi ya, atau emulsifier, itu yang tipe SP. Kalau teman-teman agak bingung, nanti coba aja cek di Google bedanya apa dengan yang lainnya. Untuk SP ini saya pakai 1 sendok makan saja. Kalau sudah, lanjut. Ini tadi ketinggalan ya, gula pasir. Gula pasir saya pakai 100 gram. Jadi kalau nggak pakai gula nanti nggak manis teman-teman. Apalagi saya mau bikin untuk anak saya. Kalau semuanya sudah masuk, kita aduk pakai mixer. Untuk di awal teman-teman ya, jangan langsung full speed, kecepatan rendah dulu supaya mixernya awet ya. Nomor 1 ya, itu kecepatan paling rendah. Dikocok dulu kurang lebih selama ya 2-3 menit lah ya. Dikocok-kocok supaya gulanya merata dengan telurnya, dengan SP-nya. Nah, ini penampakan kalau sudah saya kocok kurang lebih di atas 3 menit ya. Jadi dia mengembang seperti ini berwarna putih. Kalau sudah mengembang seperti ini teman-teman, biasanya sebentar lagi saya akan tambah speednya, saya akan tambah kecepatannya. Dibiarkan saja dulu ya, dia tetap seperti itu. Saya agak miringin sambil ditunggu ya, makin mengembang makin bagus. Jadi kalau adonannya makin kembang teman-teman, nanti itu bakal makin bagus bolunya. Nah, ini saya tambah ya kecepatan mixernya, saya pakai yang paling tinggi ya, antara nomor 4 atau nomor 5. Fungsinya apa? Makin cepat dikocok adonan telur, gula, dan pengemulsinya itu bakal semakin mengembang ya. Inilah yang dibilang putih kental berjejak. Nah, ini kalau adonannya seperti ini, yakin deh tidak akan gagal nanti kuenya untuk mengembang dengan sempurna. Oke teman-teman, perhatikan ya, tekstur adonannya harus seperti itu supaya nanti kuenya bisa mengembang. Nah, ini sudah hampir selesai teman-teman. Matikan mixer. Nah, lihat ya, dia itu kental, tidak jatuh. Lanjut, sudah pakai SP. Ini ada tambahan bubuk lainnya masih dari cap kupu-kupu, yaitu pengembang kue. Jadi tadi adonannya kan sudah tercampur tuh si telur, gula. Nah, ini saya tambahkan nih pengembang kuenya ke dalam terigu 100 gram. Teman-teman ingat ya, terigunya pakai yang segitiga biru, yang protein sedang, jangan pakai terigu curah. Saya dulu berkali-kali pakai terigu curah, bolunya bantet ya. Jadi kualitas terigu itu sangat mempengaruhi bolu kita akan mengembang atau tidak. Kemudian saya tambahkan Sunkara, ini untuk penyedap rasa ya, atau bikin lebih gurih kuenya. Kalau satu adonan, satu loyang, saya biasanya pakai 1 Sunkara. Misal 2 adonan ya pakai 2. Tinggal dikalikan saja teman-teman. Kalau sudah, saya campurkan dulu ya pakai spatula.
Dirapikan dulu pinggir-pinggirannya, diaduk supaya nanti di mixernya itu dia nggak terbang-terbang waktu kita kocok dengan mixer. Untuk pengocokan campuran tepung Sunkara itu kecepatan rendah saja teman-teman ya, cukup kecepatan nomor 1. Yang penting dia itu tercampur dengan sempurna dan rata ya, nggak perlu pakai full speed, takutnya nanti adonan yang sudah mengembang dia malah kempes lagi. Oke, untuk urusan adonan sudah selesai. Nah, sekarang saya melelehkan margarin. Kalian boleh pakai merek Blue Band, Vilma, atau lainnya nggak apa-apa. Kenapa ini perlu dilelehkan? Supaya nanti margarinnya lebih cepat menyatu dengan adonan yang sebelumnya sudah kita campurkan ya. Cara melelehkannya gimana sih? Gampang teman-teman, jangan langsung pakai api kompor ya, tapi di bawahnya itu ada air yang kalian masak sampai mendidih. Nah, itu kalian aduk-aduk aja begitu ya. Jadi yang penting dia encer aja gitu ya. Nah, kalau sudah tuh di hasilnya kayak gini nih ya. Saya aduk-aduk tuh. Jadi dia lumer seperti itu. Nanti ini gimana caranya nih? Apakah langsung dicampur ke dalam adonan? Nah, tentu tidak teman-teman. Jadi saya ambil dulu sebagian. Saya campur ke dalam mangkok margarin. Saya cukupnya saja ya, seperlunya saja. Ya, berapa nih? 2 atau 3 sendok ya. Saya ambil. Masih saya tuang di sini ya, 3 sendok. Kemudian ya udah, tinggal dikocok-kocok aja. Dikocok-kocok, diaduk-aduk sampai rata. Nanti kalau udah rata teman-teman, itu adonan yang margarin dicampur lagi ke dalam adonan kue yang di baskom biru kalau dalam video ini. Bisa nggak kalau langsung dicampur margarinnya ke dalam baskom biru? Ya bisa aja sih, tapi saya menjaga-jaga adonannya itu jangan sampai apa ya, turun gitu atau kempes, karena kan margarinnya habis kita panasin, habis kita lelehin. Jadi dengan dicampur dengan sedikit adonan, dia kan jadi suhu ruangan tuh. Nah, jadi dia nggak kempes. Ini tahapan pemberian warna kuning telur ya, masih pakai cap kupu-kupu. Lanjut saya kasih mesis ya. Nah, mesis kalian bolehlah pakai merek apapun, yang penting nggak bikin batuk dan rasanya enak. Kalau sudah begini gimana? Ya udah, tadi yang margarin sudah dicampur, campur warna kue, campur lagi tuh si mesis. Kalau begini aduk-aduk aja sih pakai sendok atau spatula atau apapun lah, yang penting tercampur dengan sempurna. Nah, terakhir sebelum saya taruh loyang, ini saya oles-oles dulu nih pakai cairan khusus ya. Jadi ada campuran margarin dan lainnya supaya nanti di loyangnya nggak lengket. Kalau kalian cuma oleskan pakai margarin teman-teman di loyang, saya pengalaman beberapa kali itu lengket. Ada yang di tengah lengket, ada yang di pinggir lengket, dan ujung-ujungnya kuenya patah, nggak bisa dijual. Nanti saya buatkan nih videonya bagaimana cara membuat cairan ya atau pelumas lah ya, supaya di loyang itu nggak lengket. Oleskan aja ya, cukup tebal ke loyangnya supaya dia lebih gampang nanti setelah matang kuenya bisa cepat dikeluarin. Ini sudah siap loyangnya, adonan juga sudah siap, tinggal kita ratakan aja sih di loyang. Di sini saya gunakan tusuk sate, saya aduk-aduk gitulah, saya kocok-kocok ya, supaya kanan kiri itu sama tingginya. Nanti di bagian terakhir teman-teman ya, saya bakal hentak-hentakan loyang ini ya kurang lebih 3 kali lah. Fungsinya apa sih dihentak-hentakan? Supaya tidak ada uap udara pada adonan bolu. Gimana caranya? Nah, tuh gitu doang kok ya. Jadi udaranya itu keluar dari adonan bolu. Kalau sudah beres semua, ya udah, masukkan aja ke dalam kukusan ya, ke dalam dandang. Itu air kukusannya kalian rebus dulu sampai mendidih baru masuk ke dalam. Jadi jangan kondisi dingin kalian masukin ya, nanti bolunya nggak mengembang. Apinya juga gunakan api biru seperti tadi ya. Dan ini teman-teman, setelah 15 menit saya kukus, dia sudah mengembang bolunya. Apakah sudah matang? Belum ya. Ini penampakan setelah 35 menit ya saya kukus. Jadi kita tes kematangan pakai lidi. Kalau adonannya sudah kering semua, itu artinya sudah matang. Ini sudah tidak ada yang basah ya di tusuk satenya.
Kalau sudah matang, kita keluarkan dari loyang. Caranya pinggirannya dibantu ya, pakai tusuk sate, di apa ya, ya seperti dikikit-kikit gitu ya. Pinggirannya itu dikikis-kikis ya, pakai tusuk sate juga, supaya lebih gampang lepas ya. Membantu saja sih, walaupun kita sudah pakai cairan pelumas untuk loyang supaya nggak lengket, tapi dibantu dengan tusuk sate itu juga tidak salah teman-teman ya. Kita hentakkan sedikit supaya bagian bawahnya itu mengangkat ya, supaya nggak lengket. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Nah ini ya, sudah dibalik posisinya. Saya angkat agak panas ya teman-teman ya, karena loyang aluminium. Kita lihat apakah lengket atau berhasil keluar dengan sempurna dan mulus. Saya agak deg-degan kalau bagian ini. Nah ya, hasilnya bagus teman-teman ya, tidak lengket, tidak ada yang patah. Nah saya sampai nengok tuh, kalaupun ada sedikit ya apa ya yang tidak rata, itu masih wajar kok teman-teman ya. Nah ini bagian yang mulus sekali. Jadi hasilnya seperti ini ya, bolu kukus warna kuning telur dengan paduan mesis. Sekarang saya lanjut untuk memberikan topping ya. Ini saya pakai buttercream. Jadi saya beli di marketplace, saya beli di online. Karena kalau bikin sendiri saya belum bisa ya, dan rasanya juga mungkin nanti nggak seenak ini. Jadi saya oles tipis-tipis. Setelah itu di bagian atasnya nanti saya kasih mesis ya teman-teman ya. Cara ngolesnya gimana ya? Gampang teman-teman, pakai spatula aja, tipis-tipis ya. Diperhatikan saja video ini, pasti teman-teman bisa kok. Oke, buttercreamnya sudah merata ya. Sekarang waktunya diolesi atau ditaburi dengan mesis. Nah, jadinya seperti itu ya teman-teman ya. Tipis-tipis saja, diratakan lah. Dan ini dia hasilnya, bolu kukus warna kuning telur dengan mesis. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Hasilnya pasti lembut, gurih, dan enak. Anak kalian pasti suka banget. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video berikutnya dari Toko Jovia. Terima kasih.